pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sebanyak 398 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga guru tahap 1 formasi tahun 2021 di Kabupaten Simalungun bersukacita. Pasalnya, sudah puluhan tahun SK yang mereka idam-idamkan akhirnya mereka terima. Tidak tanggung-tanggung, SK tersebut diserahkan langsung satu persatu oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga, didampingi Sekda Kabupaten Simalungun Esron Sinaga di halaman Balai Karya Murni Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Jumat 13 Mei 2022 berkisar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala BKPPD Simalungun Sudiahman Saragih dalam laporannya menyampaikan bahwa para P3K yang menerima SK telah mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 1 dan 2 pada bulan September dan Desember 2021 lalu yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 2.103 orang. Hasil seleksi diumumkan pada bulan Desember 2021 untuk tahap 1 sebanyak 398 orang dan hasil seleksi tahap 2 diumumkan pada bulan Januari 2022 sebanyak 465 orang. Sehingga total keseluruhan yang berhasil mengikuti seleksi sebanyak 863 orang. Untuk pemenang seleksi tahap 2, Sudiahman mengatakan masih dalam proses penerapan nomor induk di kantor regional 6 BKN Medan. Sudiahman mengatakan untuk guru SMP sebanyak 42 orang, terdiri dari guru bahasa Indonesia 10 orang, guru bahasa Inggris 6 orang, guru bimbingan konseling 3 orang, guru IPA 1 orang, guru matematika 12 orang, guru penjas orkes 4 orang, dan guru PKN 6 orang. Dari pandangan Mona Lisa di lokasi, penyerahan SK tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Bupati Simalungun dengan P3K secara simbolik kepada 3 orang pegawai P3K. Bupati Simalungun kepada media mengatakan, ini sebuah sejarah bagi Bapak Ibu sekalian. Pada awalnya Bapak Ibu tidak ada harapan untuk diangkat sebagai tenaga pengajar, namun ternyata hari ini harapan tersebut menjadi kenyataan. Untuk ke depan, Radiapo berpesan, pemerintahan dengan berbasis kinerja melalui prestasi yang kita capai, kita akan menuai kedudukan di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Setelah mendapatkan amanat, dan ini bukan hanya sebagai prestasi, tapi ini sebuah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, di tangan Bapak Ibu, mutu pendidikan di Kabupaten Simalungun dapat ditingkatkan. Bupati Radiapo juga mengingatkan, di zaman digitalisasi saat ini, negara lain sudah mengembangkan dirinya di era digital dengan teknologi yang super cepat. Namun kita masih seputar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi yakin apabila kita bersama dan tanpa jenuh, banyak belajar dan belajar peserta didik akan menjadi smart. Kemudian Bupati juga meminta kepada P3K untuk menggunakan waktu seefektif mungkin untuk mendidik anak didik. Bila perlu datangi ke rumahnya, saya yakin dengan keberadaan Bapak Ibu sekalian bisa merubah wajah Simalungun, sekaligus memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Simalungun. Tampak hadir antara lain Ketua DPRD Simalungun yang diwakili Binton Tindaon, anggota DPRD Lindung Samosir, Hendra Sukmana Sinaga, Edi Sumanto Manadus Tindaon, staf ahli Bupati Deborah DPI Hutasoid, para asisten dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun, Ketua TPPKK dan Ketua DWP Simalungun serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bandar. Ya, baik. Sebenarnya tidak ada 2 agenda atau 2 program hari ini. Pekerjaan hari ini, kegiatan hari ini seperti penanaman pohon maupun menharon bolon, ini adalah kegiatan kita rutin ini, ya. Tetapi pada saat kita untuk menyerahkan, ya,
SK untuk P3K untuk pendidikan. Di situ kita ambil momen bersama seluruh Bapak Ibu guru yang penerima SP3K, kita gunakan untuk Marharon Bolon. Ya, ini juga sebagai suatu contoh juga buat daerah yang lain, ya. Bahwa artinya bahwa Marharon Bolon itu adalah salah satu warisan daripada nenek moyang kita yang harus kita rawat dan harus kita jaga. Dan itu juga pasti berguna ya untuk kepentingan masyarakat juga. Ya, kedepannya Marharon Bolon ini akan seterusnya, bukan hanya sekarang. Jadi artinya dimanapun kita berada, kalau sempat kita masih bergotong royong, apalagi itu namanya membersihkan lingkungan, saya kira tetap kita laksanakan itu. Seperti itu dia, Pak. Iya, ya tentu ini merupakan suatu berkah buat Kabupaten Simalungun ya. Yang selama ini bahwa kita di segala bidang ya kekurangan formasi kepegawaian kita. Saat ini kita kekurangan 5.800 orang. Bisa kita bayangkan. Di pendidikan kita 4.000. Demikian juga di kesehatan. Demikian juga dengan dinas-dinas yang lain ya. Jadi sungguh sangat sebenarnya ya perlu ya menjadi PR kita ke depan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Menpan RB yang saat ini juga sedang kita langsungkan ya untuk meminta, untuk memohon ya untuk menambah formasi kepegawaian di Simalungun karena memang kurang sekali ya. Untuk bayangkan saja teman-teman media, di sekretariat saja kita tidak sampai 50 orang. Tentu dengan keterbatasan ini juga kita pasti akan mempunyai keterbatasan juga di dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ya, walaupun nanti ke depannya kita akan mencari ya momen-momen yang lain lah. Bagaimana? Artinya tetap menambah kota lah, seperti itu, Pak. Ya, dan itu secara terus ya kita menyampaikan ya kepada Menpan RB bahwa Kabupaten Simalungun itu sangat membutuhkan untuk perekrutan ya untuk tenaga-tenaga sekarang karena yang saya tanda tanganin saja ya untuk pensiun dalam 1 tahun itu hampir 700 orang. Nah, apalagi ini sudah hampir 5 tahun kita tidak ada perekrutan ASN. Harapan kita tentu juga melalui teman-teman media menyampaikan ke media, ke masyarakat ya atau ke pemerintahan kita di kementerian khususnya supaya memberikan keleluasaan lah kepada pemerintah dari Simalungun untuk merekrut pegawai khususnya untuk di pendidikan dan kesehatan. Saya kira demikian. Ini memang luar biasa ya pengabdian dari saudara kita dari kepolisian ya. Saya juga langsung terjun sendiri. Ya, kita sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kita melihat memang saya selaku pemerintah Kepala Daerah Kabupaten Simalungun sangat mengapresiasi kinerja dan pengabdian dari teman-teman kita dari kepolisian tanpa henti sampai pagi ya. Sampai pagi secara aplusan. Demikian juga ya terima kasih juga kepada saudara kita dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari Satpol PP yang begitu berkolaborasi ya dengan kepolisian, demikian juga dari kesehatan, TNI, semuanya bahu-membahu kita untuk mengatasi, apalagi kita sudah 2 tahun ya tidak pernah bersilaturahmi, tidak pernah melakukan kunjungan kepada keluarga atau mudik ya. Tetapi tahun ini merupakan tahun yang luar biasa ya, tahun yang penuh berkah. Apalagi sudah 1 bulan penuh kita melakukan perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan mengalami kemenangan pada saat ini. Bisa kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan ya andai tolong dan semuanya lah ya. Terima kasih kepada Pak Bupati Simalungun yang pada pagi tadi hari itu kita lakukan pembersihan di Kota Parahyangan. Kita mau menunjukkan bahwa Kota Parahyangan ini adalah kota yang indah dan memang kota ini adalah diminati oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika dilakukan Marharon Bolon tadi pagi, kita sangat berterima kasih. Kita melakukan pembersihan dan termasuk juga pembenahan atas aset-aset pemerintah Kabupaten Simalungun yang belum dikelola selama ini. Kita mau menunjukkan bahwa aset-aset pemerintah seperti pasar, terminal lama, dia tunjukkan bahwa itu milik pemerintah kabupaten. Jadi jangan ada masyarakat yang menganggap bahwa itu tanah garapan. Tanah itu adalah tanah aset pemerintah kabupaten yang harus dikelola pemerintah kabupaten. Oleh itu kita selaku rakyat di Kabupaten Simalungun dalam hal ini Bandar berterima kasih atas dilakukan Pak Bupati dari pagi di situ Marharon Bolon supaya perdagangan
mulai hari ini bersih seperti sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, dengan pemberian SK kepada P3K, kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengangkat P3K yang pertama ini 380 orang. Dan ini memang sangat ditunggu-tunggu mereka, dan hari ini kita berikan secara langsung oleh Bupati Simalungun. Ya. Dan kita dari Desa Simalungun mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah atas pengangkatan itu. Semoga mereka untuk melakukan tugas dengan baik, dan mungkin pendidikan di Kabupaten Simalungun akan semakin baik oleh karena mereka sudah diangkat menjadi P3K. Baik. Tentu di dalam hal penempatan kita tidak terlepas dari ajas kebutuhan, ya. Ajas kebutuhan dulu. Kita tidak melihat dari ini dan ini, ya. Tetapi apapun itu namanya, pasti pemerintah akan melihat kebutuhan di setiap titik di pendidikan di Kabupaten Simalungun ini, ya. Banyak sekolah kita yang sekarang ini, ya, yang hanya dididik oleh satu orang, ya. Ada satu sekolah, cuma yang mengajar hanya satu orang, itu kepala sekolahnya. Jadi inilah bahwa formasi yang ada sekarang ini nanti kita akan, ya, sampaikan ke Dinas Pendidikan supaya benar-benar mengelola, ya, kebutuhan pendidikan ini sesuai dengan jumlah yang kebutuhan kita yang ada, karena memang jumlah pendidik kita kurang sekali sekarang ini, ya. Tadi sudah disampaikan oleh BKD, ya, bahwa kita kekurangan pendidik lebih 3.000 orang saat ini, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak, ya. Ya, baik, ya. Terima kasih, ya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Barita Sirait, Kemas Amiruddin, Mona Lisa TV mengabarkan.